Kan anak-anak sekarang bilang kalau mau sukses harus punya orang dalam. Nah, jadi kalau Anda mau masuk satu komunitas, ya, di mana Anda belum speknya belum nyampe tuh, ya, speknya belum nyampe, kita harus punya koneksi dengan orang dalam. Kali ini saya akan bicara satu tips, ya. Banyak sekali yang akhirnya mengutip satu peribahasa yang sebenarnya inilah peribahasa dari bahasa China. Yang bahasa Inggrisnya itu, yang kemarin itu, the birds of the same feather flock together. Jadi burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Saya senang banget, ya. TikToknya disebar kemana-mana, YouTube-nya banyak yang nonton, dan itu saya pakai banget menandai juga kehidupan saya, ya, dalam bekerja, dalam merintis karir, dan dalam rangka mencapai jalan sukses. Bahwa, ya, kalau kita mau sukses, maka kita harus bergabung dengan orang sukses yang lain. Kenapa? Karena sejatinya, ya, orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang yang mau sukses akan berkumpul dengan orang yang mau sukses. Begitu juga orang jahat juga akan berkumpul dengan orang jahat. Kan kita yang selalu mengatakan bahwa, ya, kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan wangi. Dan kalau kita akan bergaul dengan penjual kambing, mungkin bau badan kita pun menjadi bau kambing, ya. Nah, saya banyak mendapatkan pertanyaan gitu dari teman-teman, dari netizen. Pak Helmi, saya tahu banget dan saya yakin banget, ya, bahwa kalau mau sukses, bergabunglah dengan orang sukses. Persoalannya, itu kan jadinya eksklusif tuh. Ya, jadi kalau kita belum sukses, nggak bisa artinya masuk ke dalam pergaulan orang-orang sukses. Iya juga, ya, nggak salah pertanyaan itu. Bagaimana mungkin saya yang belum sukses bisa berteman dengan orang yang sudah sukses? Karena kadang-kadang mereka juga memilih. Saya pun sekarang, boleh aja, ya, setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, saya bergaul dengan teman-teman saya lah, bisnismen, orang-orang yang quote-unquote sukses, orang-orang yang sangat positif, ya, dan orang-orang yang tidak positif mungkin tidak akan masuk ke dalam lingkar pergaulan saya. Ya, mungkin secara otomatis mereka juga tidak cocok dengan saya. Bayangkan kalau ada orang yang tidak baik, ya, masuk dalam kumpulan orang baik, ya, ada orang jahat masuk ke dalam kumpulan orang baik, menderita dia, atau dia di situ nanti akan dibantah, atau dia di situ akan diusir atau dikucilkan. Jadi kembali, bagaimana bisa saya kan mau sukses, Pak Helmi, ya, saya kan mau sukses, ya, tapi kan sulit bagi saya untuk bergaul dengan orang sukses, ya. Tapi jangan lupa, ya, saya bisa jawab. Dulu saya juga tidak sukses. Dulu saya berasal dari kampung, dari Palembang. Dulu tahu kan background pendidikan saya seperti apa. Ya, tapi sekarang saya bisa tuh. Teman saya adalah orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha hebat. Saya berteman banyak sekali sekarang dengan Pak Bong Chandra, dengan Ishak Chandra, dengan James Gui, ya, dengan pengusaha-pengusaha hebat, ya, dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, dengan para CEO gitu. Dulu kan saya kan bukan siapa-siapa. Nah, bagaimana akhirnya saya, anak kampung dari Palembang yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi tidak baik, bisa akhirnya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sukses itu. Jadi sebenarnya teman-teman, ada satu tips, ya. Saya pernah mendapatkan ini dari almarhum Kakanda Taufik Kimas. Dulu saya berapa kali bertemu dengan beliau waktu beliau masih hidup, dan beliau cerita, ya, bagaimana akhirnya dia menjadi seorang politisi yang disegani. Dia bilang dia dulu ada tokoh pergerakan mahasiswa gitu. Ya, bagaimana bisa akhirnya dia dari seorang tokoh pergerakan mahasiswa, aktivis, kemudian menjadi politisi elit, ya, dan lingkungan yang elit pula gitu, ya, dan pernah menjadi ketua MPR dan sebagainya. Dia bilang pada saat itu, pada saat saya belum siapa-siapa,
saya dibawa oleh seseorang, ditenteng oleh seorang. Itu yang disebut dengan patron. Patron itu adalah orang yang sudah ada di dalam lingkungan yang kita mau masuk, yang bisa mengajak kita ke dalam. Atau apa lagi istilahnya? Patron atau mentor kali ya. Kita butuh mentor untuk masuk ke dalam. Kan anak-anak sekarang bilang kalau mau sukses harus punya orang dalam. Nah, jadi kalau Anda mau masuk satu komunitas, ya, di mana Anda belum speknya belum nyampe tuh, ya, speknya belum nyampe, kita harus punya koneksi dengan orang dalam. Ya, barangkali ceritanya Profesor Yusril Iza Mahendra juga begitu ya. Dan juga Crazy Rich Priok, ya, Sharoni, ya, dari keluarga yang sangat susah dulu hidupnya, kemudian dia mengatrol dirinya, ya, memaksa dirinya bisa masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang punya mobil mahal-mahal. Dia dulu dengan keahliannya kalau nggak salah ngebersihin mobil atau ngebenerin mobil, dia akhirnya diterima. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita harus melakukan berbagai strategi agar kita masuk ke dalam lingkungan yang kita percaya bisa mendorong faktor sukses kita. Kalau Pak Taufik Kimas sudah sharing, harus punya orang dalam. Tempel tuh. Ya, tempel. Kalau ada orang yang, kayaknya orang ini, saya mau masuk kelompok itu tuh. Ya, ada siapa di situ? Dan saya belum punya speknya. Kita tempel tuh. Kita ngelamar, kita jadi asistennya, kita membawakan tasnya, kita ngawal dia ke dalam, ya. Dan akhirnya juga kita masuk ke dalam. Dan akhirnya kita dikenal. Saya pun mengalami track seperti itu. Saya nobody ya. Waktu saya lulusan STAN, saya adalah hanya pegawai belum 3A juga. Mungkin waktu itu saya pegawai negeri golongan pangkat 2C. Sangat rendah lah. Tiba-tiba saya diajak kerja oleh Bu Ani Sumadi untuk membantu beliau membuat kuis di Ani Sumadi Production Jalan Pegalongan 10, mulai dari bawain tas beliau, bikin soal, kemudian saya diajak ikut syuting, saya menjadi floor director, dan saat itulah saya mengawal Bu Ani kemana-mana, saya menjadi orang kepercayaan beliau. Beliau waktu itu pada saat TV-TV swasta baru berdiri, ya, banyak sekali diminta, RCTI minta, kita bikin taktik boom waktu itu. Indosiar minta kuis dari Bu Ani, ya, kemudian SCTV minta kuis dari Bu Ani. Dan jangan lupa ya, pemilik-pemilik stasiun televisi waktu itu adalah orang-orang kaya semua, konglomerat semua di Indonesia, ya. TPI minta bikinin kuis, beberapa perusahaan juga, Indofood pernah minta dibikinin kuis. Wow, ada kebayang siapa aja. Mead Johnson ya juga pernah dimintain bikin kuis. Dan Ibu Ani secara tidak sadar, saya nemanin, saya kemana-mana nemanin beliau. Kadang-kadang karena guru saya itu Ibu Ani Sumadi itu kan malas ngomong, jadi saya yang presentasi, ya. Saya yang, Ibu Ani diam aja, duduk aja. Karena Ibu Ani itu jangan lupa ya, beliau melahirkan banyak sekali MC hebat. Kus Hendratmo, Bob Tutopoli, Tanto Wiyaya, tapi beliau sendiri malas sekali ngomong. Ya, jadi sayalah yang akhirnya mulai dari membuat presentasinya dan akhirnya saya yang melakukan presentasi. Dan Bu Ani orangnya, waduh ya, dia itu adalah betul-betul ratu ya, bukan cuma namanya aja Ratu Kus, betul-betul ratu. Beliau itu males banget untuk kalau melayanin orang yang pertanyaannya gimana gitu, dan itu tugas saya. Dari situlah akhirnya saya dikenal oleh orang-orang TV, saya dikenal oleh para pemilik TV, saya dikenal oleh pimpinan-pimpinan televisi, saya dikenal oleh orang iklan, dan itu yang menggampangkan saya dan kemudian saya diterima di lingkungan itu. Jadi begitu ya. Jadi kadang-kadang sama tuh. Kita mencari patron. Bagi saya Bu Ani adalah patron saya. Begitu juga pada saat saya mahasiswa, saya kan bekerja di Ireng Maulana Production. Beliau waktu itu seniman jazz, musisi yang top-top, lagi top-topnya. Membawa berpacu dalam melodi, show-nya kemana-mana, memanage artis banyak banget, mulai dari Idang Rasidi sampai berbagai nama, mengorganize beberapa konser ya, beberapa festival jazz. Dan di waktu saya setahun bekerja di mendiang Ireng Maulana itulah, saya bertemu banyak orang. Ya, saya bertemu Idang Rasidi, saya bertemu Benny Likumahua, saya bertemu dengan Peter Gonta, saya bertemu dengan banyak orang.
yang akhirnya memang menguasai bidang pertunjukan. Itu juga yang membuat saya akhirnya seperti naik kelas, karena saya dianggap temannya mereka. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau Anda ingin naik kelas, ya masuk ke dalam burung-burung yang sukses yang Anda targetkan itu, Anda harus melakukan berbagai cara. Satu, punya koneksi orang dalam. Ya, jadilah asistennya. Ya, kemudian nomor dua, mungkin bekerja di bidang-bidang yang memberikan kesempatan kamu untuk bertemu banyak orang. Kadang-kadang kita memilih pekerjaan itu nggak juga ngelihat gaji doang ya, tetapi pilihlah juga pekerjaan yang membuat kita ya bisa bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah pergaulannya. Saya sudah berapa puluh tahun menjadi artis. Ya mungkin lebih dari 20 tahun ya, dan kemudian saya punya manajemen, punya manajer gitu. Manajer saya sebenarnya kadang-kadang orang biasa aja, ya fresh graduate yang baru berapa tahun keluar perguruan tinggi, tidak punya pengalaman, nggak terlalu ngerti lifestyle. Tetapi karena mereka mendampingin saya dalam pekerjaan, kan saya ketemu klien-klien saya, ketemu menteri, ketemu wakil menteri, ketemu dirjen, ketemu pengusaha, ketemu orang kaya, ketemu orang sukses, ketemu public speaker. Mereka akhirnya tiap hari mereka melihat itu dan mereka melakukan proses learning ya. Dulu sopir saya namanya Jumali, sampai dia bisa bikin soal loh. Ya, karena dulu waktu saya lagi sukses-suksesnya membuat kuis Siapa Berani, saya sering sekali diwawancarain oleh wartawan. Diwawancarain di mobil, dia nyimak. Kalau saya lagi sharing ceramah gitu, dia nonton. Wah, apa yang terjadi? Ilmunya nambah. Sempat dia malah bikin soal tuh Siapa Berani, namanya Jumali. Jadi menurut saya itu yang saya bisa share. Atau Anda melakukan, bila perlu kadang-kadang untuk naik kelas itu dipaksalah, Anda paksalah. Ya kalau memang memungkinkan, apa sekarang kelompok-kelompok yang elit, kelompok-kelompok orang sukses yang ingin Anda masukin. Oh, sekarang mungkin mereka bermain sepeda. Ya udah, upayakanlah beli sepeda. Bagaimanapun caranya. Minjem bila perlu atau ngeredit. Kalau itu menjadi sumber ya. Sepedanya sepeda tertentu. Main golf, main bila perlu. Asal jangan terlalu maksa aja. Nggak punya stick, minjem. Ya, apapun. Kalau nggak, minimal ada di clubhouse. Ngobrol dengan mereka. Kadang-kadang kita agak-agak konyol juga begitu tuh. Karena dipaksa naik ke atasnya. Lama-lama ngejas juga tuh. Lama-lama ngejas. Kadang-kadang kita harus punya cita-cita tinggi aja, pasang aja tinggi. Lakukan segala macam cara. Ya, yang elegan tentu saja. Ya, jangan mempengaruhi personal branding. Ya, untuk membuat kita bisa diterima di kelompok itu. Ya, karena percayalah, begitu masuk ke kelompok itu, insya Allah kita akan ketularan. Kita masuk kelompok orang sukses, insya Allah kita sukses. Ya, masuk ke kelompok orang baik, insya Allah kita baik. Ya, selamat mencoba. Itulah tips dari saya untuk yang bertanya bagaimana caranya Mas Helmy untuk masuk kelompok burung-burung yang merupakan orang-orang sukses itu, padahal saya belum sukses. Sekali lagi, perlu orang dalam. Nomor dua, cari pekerjaan yang memungkinkan kita bisa bertemu dengan komunitas itu. Nomor tiga, kadang-kadang kita harus melakukan ya beberapa upaya-upaya kreatif ya untuk supaya bisa kita diterima seperti dilakukan oleh Ahmad Syaroni. Selamat mencoba, bye-bye.